Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrah Fudola dengan NIM ke-431-80661 dari kelas A. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai embriogenesis somatik pada kotiledon muda kedelai atau Glycine Max. Embrio pada tumbuhan itu apa sih? Jadi, embrio itu merupakan calon tumbuhan muda. Embrio berasal dari fertilisasi antara gamet jantan dan sel telur yang menjadi zigot, lalu kemudian si zigot itu akan berkembang menjadi embrio. Menurut Andreas, tahun 2010, ada 3 macam bagian penyusun embrio yang penting pada proses perkecambahan. Yang pertama ada radikula atau akar lembaga, bisa dilihat pada gambar. Lalu yang kedua ada cauliculus atau batang lembaga, dan yang ketiga ada cotyledon atau daun lembaga. Lanjut ke embriogenesis. Embriogenesis itu merupakan perkembangan dari zigot atau sel maupun jaringan dari tumbuhan untuk menjadi individu baru atau tumbuhan yang lengkap. Embriogenesis itu dibagi menjadi 2 macam, ada zigotik dan somatik. Untuk yang zigotik itu merupakan perkembangan embrio dari zigot yang merupakan peluburan antara gamet jantan dan gamet betina dengan hasil diploid atau 2N. Ciri-cirinya antara lain tidak terjadi pembesaran inti dan terjadi pembentukan akar radikula sejati. Sedangkan untuk yang somatik itu merupakan perkembangan embrio dari bagian sel tubuh, jadi tidak terjadi fertilisasi atau peluburan sel gamet betina dan jantan. Lalu hasilnya adalah haploid. Ciri-cirinya antara lain terjadi pembesaran inti dan dapat terjadi pembentukan akar adventif. Contohnya pada tanaman singkong ya. Menurut Maheshwari tahun 1950, tahapan embriogenesis itu ada 8 tahapan. Yang pertama tetrat atau pembelahan sel menjadi 4 bagian. Kemudian ada kuadran, itu sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus bidang pertama. Nah, pada tahap ini proembrio berada pada tahap kuadran. Kemudian yang ketiga ada oktan. Setiap sel kuadran itu nanti akan membelah secara melintang menghasilkan stadium oktan. Setiap oktan membelah secara periklinal menghasilkan protoderm di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Kemudian tahap selanjutnya ada globular. Nah, pada tahap globular ini sel bagian dalam akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium, dan hipokotil. Kemudian yang kelima ada tahap jantung. Pada tahap jantung ini, embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran di bagian apex atau bagian atas. Kemudian tahap hati. Pada tahap hati, embrio globular berkembang membentuk 2 sudut. Suspensor bertindak seperti saluran untuk menyediakan nutrisi bagi embrio. Suspensor di sini maksudnya adalah penghubung antara embrio dan kulit bakal biji. Tahap yang selanjutnya ada torpedo. Ini adalah di mana kedua sisi embrio pada tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah sehingga membentuk embrio tahap torpedo. Lalu tahap yang terakhir ada cotyledon. Cotyledon menekuk dan menyediakan nutrisi sampai tanaman bisa berfotosintesis sendiri dan suspensornya nanti akan menghilang. Nah, langsung saja pada pembahasan ya. Kalau tadi embriogenesis dibagi menjadi 2, zigotik dan somatik, di sini saya akan membahas mengenai embriogenesis somatik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu embriogenesis somatik. Jadi, embriogenesis somatik adalah pertumbuhan embrio atau calon tanaman dari sel somatik tanpa dibuahi. Ini menurut Sari dan Ermi Vitalani tahun 2013. Nah, embriogenesis somatik dapat juga didefinisikan sebagai proses regenerasi eksplan melalui pembentukan struktur menyerupai embrio atau embryoid dari sel somatik yang telah memiliki calon akar dan tunas. Sedangkan menurut Williams dan Maheswaran tahun 1986, embriogenesis somatik itu dapat digambarkan sebagai proses di mana sel somatik haploid atau diploid berkembang menjadi berbagai tanaman melalui tahap embriologis yang khas tanpa fusi gamet atau tanpa peluburan gamet. Nah, gambar yang pertama ini merupakan skema dari embrio somatik kedelai jalur ontogenik. Ontogenik di sini maksudnya adalah peristiwa perkembangan pada tumbuhan. Untuk keterangan gambarnya sendiri, yang A itu pembelahan pertama pada embrio somatik, kemudian yang B pembelahan antilikinal dari sel basal proembrio, sedangkan yang C sampai F itu merupakan pembelahan periklinal dalam 2 seri tanaman dari sel basal. Kemudian yang G embrio globular, H embrio globular jantung,
Kemudian yang I merupakan embrio torpedo. J, cotyledonary embryo atau embrio cotyledon. Kemudian yang K, embrio globuler primer yang membesar. L, struktur diperbesar dengan 3 pusat pertumbuhan. Kemudian yang M, diferensiasi embrio sekunder dari embrio primer yang diperbesar. Kemudian yang N, embrio globuler tahap awal yang berasal dari sel epidermis yang berdekatan. Kemudian yang O merupakan penggabungan embrio globuler. Yang P, embrio cotyledon. Sedangkan keterangan AC itu sel apikal dan BC merupakan sel basal. Nah, dari gambar bisa dilihat bahwa embrio somatik kedelai itu terdapat 3 kemungkinan jalur ontogenik. Nah, bisa dilihat pada gambarnya ya, terdapat 3 jalur. Nah, jalur pertama itu menunjukkan kesamaan ontogenik dengan tahap pengembangan embrio zigotik kedelai. Jadi, untuk jalur yang pertama itu sama seperti pengembangan embrio zigotiknya pada kedelai. Seperti itu. Nah, di dalam jalur ini proembrio somatik utama dimulai dari pembelahan periklinal satu sel epidermis explant atau bagian dari tanaman yang jadi sumber perbanyakan. Kemudian pembelahan ini itu berasal dari sel basal dan apikal luar dari proembrio. Bisa dilihat di gambar 1A. Kemudian sel basal membelah secara antilikinal membentuk 2 sel-sel turunan yang melalui pembelahan periklinal yang membentuk 2 seri sel menyerupai suspensor, di mana sel apikal dipertahankan sebagai inisial atau sel permulaan. Bisa dilihat di gambar 1B sampai F. Kemudian sel apikal terbagi membentuk embrio globuler. Selanjutnya, tahap proembrio tidak diamati secara jelas struktur suspensor, meskipun dalam beberapa kasus, beberapa lapisan sel yang lebih menonjol itu tampak mendukung koneksi antara embrio globuler dan kulit bakal biji. Bisa dilihat pada keterangan gambar G. Nah, tidak adanya struktur seperti suspensor atau penghubung itu dijelaskan oleh Fernando et al. Tahun 2002 merupakan alasan dari asalnya si embrio, karena ini embrio somatik, jadi tidak ada suspensor secara langsung. Nah, tidak adanya suspensor yang terdefinisi dengan baik atau pertumbuhannya terlambat itu merupakan perbedaan yang mencolok antara embriogenesis somatik dan zigotik pada kedelai. Pada embriogenesis zigotik, pada kedelai khususnya, suspensornya itu hadir bahkan dalam cotyledon embrio yang dikembangkan. Itu menurut Carlson tahun 1973. Lalu keterangan gambar selanjutnya itu bisa dilihat pada gambar I sampai J, itu merupakan tahap torpedo dan cotyledon muda embrio. Nah, semua jaringan meristematik itu pada tahap ini dikembangkan seperti protoderm, prokambium, meristem tanah, dan meristem apikal. Nah, pada gambar kedua ini merupakan ontogeni embrio somatik primer kedelai pada bagian yang memanjang. Untuk keterangan gambarnya sendiri, gambar yang tertulis nomor 2 itu merupakan sel apikal dan sel basal dari pembelahan periklinal pada epidermis explant atau pada epidermis bagian tanaman yang dikembangkan. Kemudian yang nomor 3 itu merupakan pembentukan suspensor melalui pembelahan sel basal. Dan nomor 4 itu merupakan embrio tahap globuler awal. Nomor 5, embrio tahap globuler akhir. Nomor 6, embrio tahap jantung awal. Nomor 7, embrio tahap jantung dengan inisial prokambial, itu yang ditunjuk dengan anak panah. Kemudian yang nomor 8 itu embrio tahap akhir torpedo. Gambar nomor 9, embrio tahap cotyledonary. Nomor 10 merupakan detail apex dari pucuk embrio. Kemudian nomor 11, detail apex dari akar embrionya. Dan keterangan gambar AC itu merupakan sel apikal, BC merupakan sel basal, CT adalah cotyledon, PC adalah prokambium, RA adalah root apex, S merupakan suspensor, dan SA merupakan shoot apex. Untuk gambar yang kedua ini merupakan gambaran lebih jelasnya dari gambar pertama tadi ya.
Selanjutnya, gambar ini merupakan variasi onogeni dari embrio somatik kedelai bagian memanjang. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa embrio somatik kedelai itu terdapat 3 kemungkinan jalur ontogenik. Jalur yang pertama tadi sudah dijelaskan, itu memiliki kesamaan ontogenik dengan embrio yang zigotik. Nah, pada gambar ini akan dijelaskan mengenai jalur kedua dan jalur ketiganya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai keterangan gambar yang ada pada nomor-nomor tersebut. Jadi untuk yang nomor 12 itu adalah embrio yang berbentuk menyerupai trompet. Itu yang tumbuh pada media induksi dengan konsentrasi tinggi. Untuk yang nomor 13 itu embrio yang diperbesar dengan pusat pertumbuhan, inisial prokambial, yang ditunjukkan dengan anak panah. Untuk yang nomor 14 itu merupakan struktur yang membesar dari embrio globuler tahap awal. Kemudian yang nomor 15 itu embrio cotyledon terletak dengan prokambium individual, yaitu yang ditunjukkan dengan anak panah putih. Kemudian yang gambar nomor 16 itu merupakan gambaran detail dari apex gambar 15. Nah, untuk keterangan gambarnya sendiri, PC itu prokambium, CT itu cotyledon, dan SA itu shoot apex. Pada jalur kedua ini, embrio globuler primer menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Nah, analisis histologis dari struktur yang diperbesar ini menunjukkan keberadaan pusat meristematik dalam protodermnya. Bisa dilihat pada gambar 11 dan 13. Dalam beberapa kasus, inisial prokambial ditemukan. Itu bisa ditunjukkan di gambar nomor 13, ditunjuk anak panah. Nah, kemudian pada jalur ketiga, struktur yang diperbesar itu dibentuk oleh perpaduan globuler tahap awal embrio, bisa dilihat pada gambar nomor 14. Kemudian embrio yang menyatu itu akan berkembang menjadi cotyledon embrio. Secara histologis, lapisan epidermis itu sebagian besar dibentuk oleh embrio yang menyatu, bisa dilihat dari gambar nomor 14 juga. Nah, dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa embrio somatik kedelai itu pada berbagai tahap perkembangan diperoleh dari embrio zigotik yang belum matang, yang telah dipelajari secara histologis untuk mengkarakterisasi kemungkinan rute ontogenik yang diikuti oleh embrio ini. Embrio ditemukan dalam tahap proembrio, globuler, cordiform, diantaranya ada jantung dan hati, kemudian torpedo dan cotyledon. Nah, tahapan ini tuh mengungkapkan ontogeni atau perkembangan pada embrio yang mirip dengan yang ditemukan pada embrio zigotik. Namun, tidak adanya suspensor yang ditemukan itu merupakan perbedaan antara dua proses embriogenik ini. Ini merupakan daftar referensi yang saya gunakan, diantaranya ada jurnal dan buku. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai perkembangan embriogenesis somatik pada kedelai. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.